Ratu yang tak sabaran. Pada suatu ketika, di sebuah kerajaan yang jauh, Raja Robert hidup bersama istrinya tersayang Ratu Maria. Robert dicintai oleh seluruh kerajaan karena baik hati, tetapi istrinya sangat dibenci karena ia sangat tidak sabaran. Kau terlalu lama mengepang rambutku. Maafkan aku yang mulia, tapi gaya rambut ini sangat sulit dilakukan. Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Cepat tinggalkan istana ini. Oh Maria, kenapa kau begitu? Dia sudah berusaha. Ia tidak cukup cepat. Kau harus sabar sayang. Dalam waktu sesaat, ketidaksabaran ratu akan menghancurkan kedamaian dan raja yang malang dengan segera akan mencoba memperbaiki masalah yang ia timbulkan. Ini Maria, aku punya sesuatu yang sangat kau suka. Bunga lili, kesukaanku, berikan padaku sekarang. Raja Robert bertanya-tanya bagaimana cara membuat istrinya mengerti untuk bersabar. Suatu hari, raja sedang berada di halaman istana memikirkan Maria. Aku tidak mengerti. Dulu dia sangat baik dan ramah sebelum menikah denganku. Lalu Raja Robert menyadari ada sesuatu yang mengambang di sungai. Apa itu? Seorang bayi. Dari mana datangnya? Oh, malang sekali. Ayo kita bawa ke rumah. Astaga, di mana Robert? Sudah lama ia tidak terlihat. Maria, lihat, aku temukan seorang bayi mengapung di sungai. Seorang bayi? Tapi bagaimana dia bisa ada di sana? Lihat, ada sebuah catatan. Kepada siapa saja yang menemukan bayiku, tolong rawat ia dengan baik. Raja dan ratu merasa bingung, namun menerima tanggung jawab dan pemberian bayi yang berharga. Raja sangat menyukai bayi itu dan memutuskan untuk membawanya ke istana. Kau akan diberi nama Diana. Diana adalah anak yang hangat dan penyayang. Dan setelah beberapa tahun, ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ada sebuah mahkota ajaib istimewa yang tersimpan di istana, tapi tidak pernah bersinar selama beberapa tahun. Suatu hari, Diana pergi berkeliling ke seluruh istana. Menyusuri banyak ruangan, ia mendatangi menara terlarang. Wow, tempat ini tinggi sekali. Oh, pintu besar apa ini? Ia mendekati dan mendorong pintu yang misterius. Oh, ini berat sekali. Mengapa ada sebuah mahkota di sini? Saat ia berjalan mendekat, mahkota tiba-tiba mulai bersinar. Sebaiknya aku beritahu ayah dan ibu tentang ini. Diana, ayah sudah bilang agar menjauh dari sana. Tapi ada sebuah mahkota di sana dan mahkotanya bersinar. Bersinar? Bersinar? Oh, kalau begitu ayah ikut senang untukmu. Aku tidak mengerti. Akan ayah jelaskan jika kau sudah dewasa. Sementara raja merasa senang, ratu merasa marah akan mahkota itu. Malam itu, ia pergi menyelinap keluar istana dan pergi menemui seorang penyihir yang ia kenal. Jangan khawatir, yang harus kau lakukan adalah memasangkan cincin ini pada jari suamimu. Sihir di dalamnya akan membuatnya membenci Diana. Maria mengangguk, lalu segera meninggalkan tempat itu. Esoknya, ia memasangkan cincin itu di jari sang raja. Keesokan harinya, saat mereka terbangun, "Ayah, ibu, aku membuat kue untuk kalian." Raja Robert melirik pada Diana, lalu meringis. Sihirnya mulai bekerja. Diana? Oh, maafkan aku. Aku hanya ingin kau mencicipi kue yang kupanggang. Ini terlalu asin. Apa? Tidak, ini rasanya manis bagiku. Sihir yang ada pada cincin membuat rasa manis pada kue menjadi terasa tidak enak bagi raja. Dan itu berlanjut melukai persahabatan mereka. Pada suatu hari yang sepi, Diana pergi mengunjungi ruangan di mana terdapat mahkota legenda di dalamnya. Ini mahkota yang sangat cantik. Seperti apa ya kalau aku memakainya? Aku hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang pantas. Siapa kau? Aku adalah mahkota legendaris. Tanyakan apa saja yang ingin kau tahu. Oh, ya, baik. Ada satu hal yang ingin ku tahu. Mengapa orang tuaku bersikap sangat aneh akhir-akhir ini? Mahkota itu mengatakan semuanya pada Diana tentang cincin sihir. Jadi ayahku tidak membenciku.
Itu hanya mantra. Tapi ibuku... Tidak, bukan ibumu yang menginginkan mahkota, tapi sang penyihir. Ibumu wanita yang tidak sabar, tapi dia masih wanita yang sangat baik. Mahkota mengatakan pada Diana bahwa penyihir ingin menguasai kerajaan lewat kekuatannya, tapi itu terlalu berbahaya baginya. Maka ia mencoba mengendalikannya lewat Maria. Tapi bagaimana cara kita mematahkan mantra dari ibu? Ratu harus mematahkannya sendiri dengan belajar bersabar. Diana mendapat sebuah ide. Ibuku sangat menyukai bunga lili. Mungkin jika ia belajar cara menanamnya dan sabar merawatnya, mantranya akan patah. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Tanyakan padaku dan kau akan mendapatkannya lewat sihirku. Dengan menggunakan sihir mahkota, Diana membuat sebuah taman bunga lili berwarna pink yang cantik. Tapi tak lama kemudian, Ratu meminta tukang kebun untuk merawatnya. Oh tidak, seharusnya bukan itu yang terjadi. Lalu saat Maria sedang mengunjungi kebun, ia merasa sangat marah melihat beberapa bunganya layu. Ia berteriak pada tukang kebun, "Kalau kau tak bisa merawat bunga lili, aku yang akan melakukannya." Diana merasa sangat senang karena Ratu sekarang setiap hari terlihat bekerja di kebun. Maria senang melihat bunga-bunga lili itu terlihat sangat kuat, sehingga ia tidak marah lagi. Bersabar merawat bunga-bunga, mengubahnya menjadi sabar terhadap orang lain juga. Diana menyadari perubahan pada Maria. Dan suatu hari ia mengatakan padanya, Ibu, apakah bunga-bunganya belum mekar? "Belum, tapi aku merasa senang selama mereka sehat. Mereka akan mekar pada waktunya." Lalu Ratu jatuh pingsan. Mantranya patah. Dan saat Ratu terbangun, ia dalam kondisi baik-baik saja. Hal pertama yang ia lakukan adalah melepaskan cincin dari jari suaminya. Raja pun ingat apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Kenapa aku bersikap seperti itu pada Dianaku tersayang? Aku punya sesuatu untuk ibu. Diana mengangkat mahkota dan meletakkannya di kepala sang ratu. Lalu mahkota bersinar. Sepertinya kalian berdua layak memakai mahkota itu. Aku rasa Diana yang harus memakai mahkota ini. Ia sangat pantas karena kesabarannya telah menyelamatkan kita semua. Dan lalu kerajaan menjadi tempat yang penuh kegembiraan lagi. Raja sangat senang melihat hal ini. Diana terus bersikap baik seperti sebelumnya. Ia mengajarkan semua orang bahwa kesabaran itu baik dan bisa berubah jika kau belajar untuk menghargai orang lain dan biarkan mereka mekar pada waktunya. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.